Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Eka Ramadhani, NIM 0513805526. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas 3 kita disuruh untuk mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaksi dari aplikasi pemesanan bahan ajar atau SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Terus untuk yang pertama, untuk tugas 3 ini kita memiliki 8 indikator. Kita disuruh menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework atau Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Untuk yang kedua, menerapkan fungsi untuk menampilkan data untuk menghasilkan output yang diharapkan. Terus yang ketiga, menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian dengan menerapkan operator kondisional yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan yang keempat, menerapkan data bidding melalui jenis direktif data bidding dan penggunaan properti untuk mengelola data yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, menerapkan fungsi wizard yang sesuai dengan menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, menerapkan pengolahan data array melalui direktif FV4 baik untuk zero base, number index maupun numbers index. Terus yang ketujuh, menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. Dan yang terakhir, menerapkan penggunaan custom elemen, view komponen, dan property template. Untuk struktur Vue.js-nya di tugas 3 itu nanti seperti ini. Seperti ini. Data bahan ajar, stok, DO, order, status, terus API, terus template-nya, stok, DO, data, status. Nanti seperti ini. Untuk yang pertama, itu kita disuruh membuat halaman stok bahan ajar. Untuk halaman stok bahan ajar itu terdiri dari kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quality, safety. Terus status yang terakhir. Terus terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Terus terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen ini seperti ini ya. Terus untuk yang menampilkan status dari bahan ajar itu status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman ataupun berwarna hijau apabila stok safety stock. Terus memberikan status menipis untuk menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning atau teks berwarna oranye apabila stok kurang safety stock. Terus memberikan status kosong untuk menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terus terdapat fitur tambahan data bahan ajar kreatif melalui fitur kecil seperti ini, keyboard enter. Terus terdapat
fitur untuk memperbaharui atau update data bahan ajar melalui formulir. Terus terdapat fitur untuk menghapus atau even tombol klik delete. Untuk yang kedua itu ada tracking delivery order atau DO. Halaman ini itu menampilkan fitur nomor DO atau NIM, terus penggunaan dengan submit pencarian dengan cara melakukan simbol keyboard terus enter, penggunaan data melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard. Terus terdapat fitur untuk menambah input delivery order yang baru, nanti seperti ini untuk tahun berjalan. Terus misal ini kayak gini, nama ekspedisi UPBJJ, terus paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga, validasi. Nah, terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman data atau waktu keterangan. Di sini saya sudah membuat kodenya, itu ada kayak seperti ini. Kita langsung saja ya untuk menghemat waktu. Nah, kita langsung kalau kita belum install npm, kita install dulu npm install. Tapi berhubung saya sudah menginstal, kita langsung npm run dev. Nah, seperti ini. Terus kita klik yang ini dengan mengeklik tombol kontrol dan klik barengan. Nah, untuk tampilan awal kita disuruh login. Saya menggunakan adminut@gmail.com, dan untuk passwordnya admin 123 seperti ini ya. Terus kita login. Nah, login berhasil, selamat datang admin. Terus kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk dashboard utamanya nanti kayak gini, selamat siang admin. Kita langsung pilih ke stok bahan ajar. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Ini untuk filter UT daerah seperti ini. Ini untuk judul stok terkecil, harga termurah, terus stok menipis, dan riset. Nah, untuk tampilan awal itu ada kode, ini kode mata kuliah, terus judul, kategori, UPBJJ, rak, harga, quality, sistem, dan aksi. Nah, untuk misal kalau kita mau menambahkan mata kuliah, semisal ini dasar infrastruktur ya, kita langsung copy aja ini, terus kita taruh di sini kode MK, terus judul bukunya tadi dasar infrastruktur teknologi informasi. Terus misal kita mau mengharga sekitar 85.000, untuk stoknya kita membuat 20 saja. Terus kita simpan. Nah, nanti akan berhasil disimpan. Nah, di bawah seperti ini. Untuk kategorinya berarti MK wajib, uji Jakarta, seperti ini. Nah, untuk statusnya aman. Kita juga bisa mengedit semisal gini, kita untuk stoknya kita membuat 10. Terus kita simpan. Nah, sama juga aman. Misal kita ubah lagi ke 2, stoknya tinggal 2. Nah, di sini akan menipis.
Kalau misal kita ubah ke 0, 0, nah sini akan berubah menjadi kosong. Kita mau mengerut lanjut, nah ini nanti akan otomatis seperti itu. Stok kecil juga iya, harga termurah juga iya. Untuk kota daerah ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Oke, baik, untuk daftar stok manager kita sudah selesai. Kita lanjut ke DO. Untuk DO itu ada seperti ini, inti untuk cari seperti ini. Nah, kita membuat misal kita mau NIM aku ya 13 0513 8526. Nama lengkap Karisma Meka Ramadhani. Untuk ekspedisinya saya menggunakan yang ekspres aja biar cepat. Terus paketnya IPA dasar atau IPS, kita menggunakan IPA dasar saja. Nah, untuk total kayak gini, totalnya jadi 140.000. Terus kita klik simpan. Nah, terus kita cari di 0 2026 003, terus kita enter. Nah, ini ada seperti ini. Untuk histori perjalanannya seperti ini, ada tanggalnya, penerimaan pesanan di sistem. Oke, baik, untuk tugas 3 dari saya sudah cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.